Bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Terima kasih Bapak sudah mau meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Saya ini Pak dapat tugas dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 untuk mewawancarai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya jawab. Oke Bapak. Nanti ada sekitar 8 pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak ya Pak ya. Oke, pertanyaan pertama Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, bagaimana menangani kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral? Identifikasi ya. Kita harus mengidentifikasi dulu. Kalau dilema etika itu kan benar PS benar. Iya. Sedangkan kalau bujukan moral benar PS salah. Nah, di sini kita akan meneliti dulu sejauh mana antara bujukan moral dengan dilema etika itu bersinggungan atau bersentuhan terhadap peserta didik kita di sekolah, Bu. Seandainya bisa kita pecahkan dengan memprioritaskan, kita pecahkan bareng-bareng dengan tidak meninggalkan hal-hal yang negatif dan membekas buat peserta didik kita. Yang kedua ya Pak ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, baik. Sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kita harus bisa memprioritaskan itu, Bu. Antara sama-sama benar dengan sama-sama untuk mengandung nilai kebajikan itu, kita harus mendefinisikan mana yang kita dahulukan dan mana yang kita tinggalkan. Artinya kita melihat sejauh mana dampak dari pengambilan keputusan itu terhadap kepentingan-kepentingan yang ada di sekolah kita ini pada khususnya. Kemudian kalau langkah-langkah nih Pak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke, langkah-langkahnya kita berkoordinasi dengan kawan-kawan di sekolah, dengan guru, dengan tenaga pendidik. Tidak mungkin juga dengan wali murid ataupun dari komunitas sekolah kita libatkan dalam mengambil langkah-langkah kebijakan sesuai dengan harapan yang kita inginkan dan tentunya bernilai positif buat peserta didik kita. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, hal-hal Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, pada pengambilan keputusan dilema etika antara definisi kembali lagi di awal tadi, Bu, definisinya dilema etika adalah benar dengan benar. Artinya kita harus benar-benar merujuk satu keputusan yang benar-benar berdampak positif tentunya, jangan sampai merugikan peserta didik kita khususnya. Artinya bersama-sama kita berkolaborasi dengan guru lain, tidak hanya saya sebagai pengambil kebijakan atau keputusan, kita harus bisa mengambil sikap mana yang kira-kira itu berdampak lebih prioritas buat peserta didik kita ataupun yang tidak. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau hal-hal yang berkaitan dengan tantangan luar biasa sekali, Bu. Bisa tantangan-tantangan yang kita hadapi mungkin Ibu merasakan sendiri di sekolah kita khususnya. Kita tidak usah menolak itu dari sekolah lain. Banyak hal-hal ataupun rintangan yang timbul itu dari bawah, mungkin dari peserta didik itu sendiri, mungkin kurang mendapat support dari orang tua atau peserta didik itu sendiri, dan mungkin sekitar sekolah kita juga lingkungannya kurang mendukung. Jadi hal itu yang harus kita komunikasikan bersama di sekolah kita ini. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki
sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal itu kita tidak menggunakan jadwal yang sesuai atau standar, kita fakultatif dan kondisional saja. Ketika kita dibenturkan dengan suatu masalah kebijakan yang kita ambil kurang pas, maka saat itu juga kita harus tuntaskan dan kita harus selesaikan. Tidak mengulur waktu ataupun tidak menunggu waktu-waktu tertentu. Artinya ketika kita menemukan kendala, langsung kita selesaikan bareng-bareng, berembuk, bermusyawarah dan bermufakat. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Oke, di dalam dilema etika itu banyak faktor Bu ya yang mendukung bisa kita mengambil kebijakan tersebut, dari kawan-kawan sendiri, berupa masukan, berupa introspeksi dan evaluasi yang diharapkan dari evaluasi maupun introspeksi tersebut bisa membuat kebijakan ataupun keputusan yang bisa dirasakan oleh anak-anak di kita khususnya dan umumnya di lingkungan sekolah kita. Kemudian yang pertanyaan terakhir nih Pak, Ya, Ibu, maka Bu. dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Oke, pembelajaran yang luar biasa sekali Bu dari dilema etika ini memang sangat sulit sekali kalau mau diterjemahkan dengan bahasa lisan, namun dengan kita memahami definisi awal yaitu benar vs benar, kebijakan tersebut bisa menumbuhkan kedewasaan kita untuk berpikir secara emosi yang positif, kemudian menghilangkan aura-aura negatif, sehingga kebijakan yang kita ambil itu dapat berdampak positif yang bisa diimplementasikan untuk sekolah kita dan bisa kolaborasikan untuk mungkin masyarakat umumnya yang berdampak positif dan tentunya membuat kita untuk lebih maju untuk memotivasi anak-anak kita. Itu hal yang bisa kita rasakan untuk penerapan dilema etika di sekolah kita. Terima kasih sekali nih Pak, sekali lagi Bapak sudah mau saya wawancarai untuk tugas saya. Ini sebenarnya pengalaman yang benar-benar luar biasa dengan jawaban Bapak yang sangat lugas sekali, yang sangat lengkap, menambah pengetahuan saya. Terima kasih. Kita saling berkolaborasi. Tentunya saya pun kalau itu kurang dalam menjawab apapun tanggapan yang saya sampaikan, mungkin nanti bisa kita saling sharing atau diskusi Bu Eti. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih sekali atas dukungan Bapak kepada saya dalam saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Oke, semangat selalu Bu Eti ya. Ya, saya pamit ya Bapak ya. Iya, Terima Bu kasih Eti. Pak. Sama-sama, Bu Eti. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Sesuai yang sudah saya informasikan kemarin, kalau hari ini saya mau mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ini adalah tugas kami sebagai CGP pada modul 3.1. Ya Ibu, nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Bisa ya Bu ya? Boleh, boleh. Dengan senang hati Bu. Baik Bu, pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, baik. Jadi di dalam pengalaman saya mengambil sebuah keputusan ya Bu ya, ada beberapa situasi yang dimana saya dihadapkan oleh sebuah kondisi dimana itu merupakan sebuah bujukan moral atau dilema etika. Jadi hal yang membuat saya atau membantu saya untuk mengidentifikasinya adalah dengan menentukan nilainya Bu. Jadi ketika ada dua buah hal yang bertentangan secara moral ya, dan dua-duanya sama-sama benar, itu berarti termasuk dalam sebuah dilema etika. Namun ketika dalam dua buah pihak itu ada yang satunya merupakan hal yang benar dan satunya yang salah, bertentangan dengan moral, berarti itu adalah bujukan moral. Seperti itu. Kedua ya Bu ya, Ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. dilema etika ya Bu ya. Ya. Jadi ketika saya menghadapi sebuah permasalahan di mana saya merasakan di situ merupakan sebuah dilema etika, saya mengambil beberapa langkah terutama untuk mengidentifikasi situasi yang
sebenarnya Bu ya. Seperti yang pertama itu saya melihat urgensinya, kepentingannya gitu. Jadi beberapa apa yang terkandung di dalam itu, apakah itu merupakan kepentingan kelompok, apakah terdapat kepentingan individu. Kemudian saya akan mengidentifikasi nilai-nilai kebajikan apa yang muncul dalam permasalahan tersebut. Apakah dia bertentangan dengan kejujuran, apakah dia bertentangan dengan kesetiaan, kebenaran ya, yang sesuai dengan norma. Kemudian saya akan melihat dampak jangka panjang dan jangka pendek terhadap sebuah pengambilan keputusan dalam dilematika. Dan hal yang paling penting adalah setelah mengambil keputusan itu, saya selalu melihat atau mengevaluasi dampak apa yang akan timbul setelahnya. Nah, kalau langkah-langkah Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Dalam mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan dilematika itu kan termasuk sebuah tantangan gitu ya. Jadi dalam mengambil keputusan yang bijaksana itu biasanya saya akan melihat bersinggungan dengan apa saja sih keputusan yang akan saya buat, seperti misalnya dengan norma-norma yang bertentangan atau dengan pihak mana saja yang terlibat. Kemudian setelah mengidentifikasi hal itu, saya mencoba untuk menemukan atau mencari beberapa fakta yang relevan yang dapat membantu saya mengambil keputusan yang tepat. Dan kemudian setelah menemukan fakta, maka saya akan melakukan pengujian, apakah benar lawan benar, apakah benar lawan salah, melakukan pendekatan paradigma seperti itu. Dan ketika saya sudah menganalisis atau melakukan pengujian tersebut, maka saya akan mengambil sebuah keputusan yang sesuai dengan norma yang sudah saya temukan seperti itu. Dan setelah mengambil keputusan, ada hal yang paling penting juga yang biasa saya lakukan adalah saya terbiasa mengevaluasi atau merefleksikan gitu, bagaimana atau sejauh apa dampak yang dibuat, dampak yang dirasakan dari keputusan yang telah saya buat. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan itu, keputusan dapat kita indikasikan sebagai keputusan yang tepat itu menurut saya Bu ya. Ketika keputusan yang saya ambil itu terutama itu harus sejalan dengan nilai-nilai yang saya percayai, dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku. Dan hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana keputusan yang kita buat itu dapat sejalan atau dapat memenuhi kebutuhan atau kemauan berbagai macam pihak seperti itu. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan ya? Iya. Tantangan yang cukup saya rasakan cukup besar ya. Itu yang pertama adalah bagaimana kan kita kalau ngambil keputusan itu kan harus bagaimana sih keputusan itu bisa sejalan dengan banyak pihak ya. Nah, untuk menyatukan beberapa ide itu tentu saja tantangan terbesarnya adalah bagaimana sih saya sebagai seorang pemimpin itu dapat menyamakan persepsi mereka gitu agar dapat mencapai satu tujuan bersama. Kemudian hal yang menjadi tantangan berikutnya adalah bagaimana saya menerapkan keterbukaan ya dalam mengambil sebuah keputusan. Muncul berbagai solusi dari berbagai pihak, kemudian bagaimana saya akan memilah atau memilih solusi yang paling baik yang dapat memenuhi kebutuhan atau kemauan berbagai macam pihak seperti itu. Ibu, pertanyaan berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oh, jadi maksudnya langkah apa jadwal ya terstruktur seperti itu. Oke. Saya dalam mengambil sebuah keputusan itu situasional ya Bu ya. Jadi kadang-kadang ada sih keputusan itu yang harus segera kita ambil saat itu juga. Jadi tidak membutuhkan jadwal tertentu. Namun ada juga keputusan itu yang memiliki waktu lebih lama itu untuk kita pikirkan, kita identifikasi agar menemukan jawaban terbaik. Nah, untuk permasalahan seperti itu biasanya saya melakukan sebuah jadwal gitu, menentukan jadwal untuk menemukan solusi terbaik atau langkah yang paling efektif seperti itu. Jadi tergantung urgensinya seperti itu. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi aktor ya yang terlibat ya. Oke. Jadi yang terbaik itu kan berarti keterbukaannya Bu ya. Untuk masalah mengambil keputusan tidak bisa saya lakukan seorang diri, tentu saya membutuhkan rekan-rekan saya. Untuk hal ini biasanya itu tergantung dengan masalah yang terjadi. Kadang-kadang tuh
yang saya butuhkan hanya melibatkan beberapa guru saja, atau hanya wali kelas, atau bisa lebih masalahnya lebih cukup serius tuh bisa melibatkan ketua komite yang berkaitan dengan anak-anak dan wali murid. Kemudian kami juga atau saya juga itu sering kali melibatkan pihak pengawas ya sebagai manajerial di sekolah ini untuk dapat mengarahkan kami dalam membuat sebuah keputusan yang bijak seperti itu. Kemudian soal yang terakhir nih Bu, Oke. dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran banyak ya sebenarnya bisa saya ambil dari kasus-kasus seperti dilema etika. Yang pertama tentu saja semua masalah itu atau semua keputusan itu harus kita pikirkan secara matang ya Bu ya, secara matang. Kemudian saya harus dapat memilih atau memilih keputusan mana yang harus saya buat segera, atau keputusan mana yang memerlukan pemikiran yang lebih lama atau lebih intensif untuk dapat menghasilkan keputusan yang lebih bijaksana. Dan selain itu pembelajaran yang paling penting itu menurut saya adalah keterbukaan dalam bagaimana sih kita menerima pendapat atau masukan atau mengidentifikasi norma-norma yang sesuai sebelum kita mengambil sebuah keputusan yang bijaksana seperti itu. Dan yang paling penting yang terakhir ya Bu Hedi ya, bagaimana kita dapat melakukan pengujian, apakah nih masalah ini apakah sama-sama benarnya, ataukah ada yang ini sudah jelas benar sudah jelas salah. Itu yang pelajaran saya dapat saya petik. Ibu, soal-soal saya sudah habis. Soal ujian. Terima kasih sekali Ya, sama-sama. Ibu Sama-sama. sudah mau meluangkan waktunya Ya. untuk saya wawancarai. Ya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Ya, banyak ya Bu sama-sama. ya. Semoga pembicaraan kita kali ini dapat bermanfaat ya. Iya, Bagi insya saya Allah. juga, bagi Ibu gitu. Bagi saya pasti. Oh iya, sama-sama. Misi ya Bu ya. Ya, semoga sukses. Ya, salam. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri.